Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Jularta Abadi dari kelas 02 semester 5 Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi. Di sini saya akan menjelaskan apa saja syarat dari kewarisan yang ada di Indonesia. Sebelum kita mengetahui syarat dari kewarisan yang ada di Indonesia, sebaiknya kita mengetahui apa itu hukum waris. Nah, hukum waris di Indonesia memiliki dua aturan sistem yang berada antara hukum perdata konvensional, hukum Islam maupun hukum adat. Di samping terdapat perbedaan, undang-undang juga telah mengatur bahwa hukum waris ini merupakan sebuah kompetensi absolut. Artinya bahwa bagi orang Islam diharuskan membagi warisan secara hukum Islam, dan jika terjadi permasalahan maka akan diselesaikan di pengadilan agama. Demikian juga sebaliknya bagi orang Indonesia di luar yang beragama Islam, berlakulah hukum perdata yang terdapat dalam buku 2 KUH Perdata. Dan jika terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan di pengadilan negeri. Untuk itu, dalam pembahasan hukum waris akan dipisahkan antara hukum waris yang terdapat dalam KUH Perdata dan hukum waris Islam yang ada dalam hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat kewarisan menurut hukum Islam. Yang pertama, orang yang mewariskan harta benar-benar telah meninggal dunia. Dan yang kedua, ahli waris yang akan mendapatkan warisan benar-benar hidup, meski masa hidupnya hanya sebentar saja. 3. Diketahui dengan jelas hubungan ahli waris dengan si mayit atau pewaris. Dan yang keempat, satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci. Syarat ini dikhususkan bagi seseorang hakim untuk menetapkan apakah seseorang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak. Selanjutnya, apa saja syarat kewarisan dalam KUH Perdata? Yang pertama, pewarisan karena kematian. Pasal 830 KUH Perdata secara garis besar menentukan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dan kedua, keberadaan ahli waris. Pada prinsipnya, orang bertindak sebagai ahli waris, maka ia harus ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Yang ketiga, perpindahan di dalam warisan. Itu adalah kekayaan si waris. Yang dimaksud dengan kekayaan si waris adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dan yang keempat, pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa, terdapat pada pasal 1813 KUH Perdata. Kelima, hubungan kerja yang bersifat sangat pribadi tidak beralih kepada ahli warisnya. Keenam, keanggotaan dalam perseroan tidak beralih kepada ahli warisnya, pasal 1646 KUH Perdata. Dan yang terakhir, hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut, pasal 807 KUH Perdata. Sekian dari penjelasan saya. Semoga dari apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada kurangnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.